Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, baik, Ibu. Ya, kalian semua jangan lupa untuk mengisi presensi di Google Form ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Setelah minggu kemarin kalian mempelajari mengenai surat pribadi, sekarang kalian akan memahami mengenai surat dinas. Sebelum Ibu memulai menjelaskan mengenai surat dinas, Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi ini. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian surat dinas. Di sini nanti Ibu harap kalian dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan surat dinas. Lalu yang kedua yaitu siswa mampu mengklasifikasi jenis-jenis surat dinas. Ibu harap nanti kalian dapat mengetahui perbedaan beberapa jenis-jenis surat dinas. Nanti ada surat kuasa, surat tugas, dan lain-lain. Lalu ada siswa mampu mengemukakan prosedur pembuatan surat dinas. Nanti Ibu akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan surat dinas per bagian-bagian. Langsung saja. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu surat dinas? Belum, Bu. Ada yang tahu. Ya, surat dinas merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, ataupun kabar mengenai kedinasan, di mana surat ini itu dikeluarkan ataupun dibuat oleh organisasi ataupun instansi pemerintah, baik itu swasta maupun negeri. Pengertian lebih singkatnya lagi yaitu surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi ataupun lembaga yang digunakan untuk keperluan kedinasan. Nah, itu merupakan pengertian dari surat dinas. Selain pengertian surat dinas, ada juga beberapa fungsi dari surat dinas. Untuk yang pertama, sebagai pedoman kerja. Sebagai pedoman kerja di sini berarti bahwa surat dinas itu bisa digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Contohnya seperti surat instruksi kerja. Lalu yang kedua yaitu sebagai alat pengingat. Di sini surat dinas dapat diarsipkan, jadi nanti dapat dibuka ataupun dilihat kembali untuk melihat informasi yang ada di dalam surat dinas tersebut. Lalu yang ketiga, adanya bukti perubahan ataupun perkembangan, contohnya seperti surat pemberitahuan. Lalu yang keempat yaitu sebagai alat bukti autentik. Ini berarti surat dinas, contohnya seperti surat perjanjian. Untuk selanjutnya ada bagian-bagian dari surat dinas. Ini nanti ada 9 bagian. Yang pertama kepala surat atau kop surat, ada tanggal surat, identitas surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim surat, dan yang terakhir adalah tembusan. Nah, ini untuk contoh tempat-tempat bagian dari surat dinas. Nomor 1 itu tempatnya kop surat, nomor 2 tanggal surat, nomor 3, 4, 5 itu namanya identitas surat yang terdiri dari tanggal surat, nomor surat, dan lampiran. Nomor 6 tempatnya alamat tujuan, nomor 7 salam pembuka, nomor 8 isi surat, nomor 9 salam penutup, 10 tempatnya yang mengirim, 11 itu tembusan. Selanjutnya ada sistematika penulisan surat dinas. Ini harus diperhatikan ya. Untuk yang pertama, di kepala surat. Dalam penulisan kepala surat ini ada nama instansi, logo instansi, alamat instansi, dan beberapa informasi seperti nomor telepon, alamat email, kode pos, dan lain-lain. Dalam penulisan kepala surat ini kan ada nama instansi. Nah, itu tidak boleh disingkat. Contohnya seperti Depdiknas itu seharusnya ditulis Departemen Pendidikan Nasional. Lalu selanjutnya ada tanggal surat. Tanggal surat ini terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Penulisan bulan tidak boleh disingkat. Misalnya November itu harus ditulis lengkap November, bukan Nov ataupun Nov. Lalu penulisan tanggal surat tidak perlu diberikan nama kotanya karena sudah ada di dalam kop surat. Dan juga tidak perlu diakhiri dengan tanda baca apapun. Lalu ada identitas surat. Identitas surat ini tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa terdiri dari nomor,
lampiran, dan juga perihal. Untuk nomor sendiri ini didasarkan pada kode yang berlaku pada suatu perusahaan ataupun instansi tersebut. Contoh nomor surat itu seperti 01.2015 garis miring AC garis miring angka Romawi 2 garis miring 2021. Ini berarti misalnya kita anggap 01 tadi itu merupakan kode surat dinas, kode surat kuasa misalnya. Lalu 2015 tadi nomor urut dikeluarkannya surat kuasa itu. Lalu angka huruf AC tadi itu nama instansinya, yaitu Angkasa Cahaya misalnya. Lalu untuk angka Romawi 2 itu bulan dikeluarkannya surat kuasa tersebut. Lalu untuk 2021 itu tahun dikeluarkannya surat kuasa tersebut. Gitu. Untuk lampirannya itu ditulis apabila memang ada lampirannya. Kalau perihalnya itu memuat isi dari ringkasan surat tersebut. Misalnya suratnya berisi tentang pemberian wewenang kuasa. Jadi ditulis saja perihalnya tulis surat kuasa begitu. Lalu ada alamat yang dituju. Ini biasanya tertulis kepada yang terhormat. Penulisan yang terhormat cukup ditulis YTH, Y-nya pada huruf kapital. YTH titik Bapak Susilo, Direktur PT Angkasa Cahaya misalnya. Lalu ada salam pembuka. Salam pembuka ini diawali dengan huruf kapital. Misalnya hormat kami. Nah, huruf H-nya itu pakai huruf kapital. Lalu diakhiri dengan tanda baca koma. Jadi hormat kami, koma. Lalu ada isi surat. Isi surat ini terdiri dari 3 bagian. Ada pembuka, inti, dan juga penutup. Untuk bagian inti ini ditulis harus jelas, singkat, tidak bertele-tele. Lalu ada salam penutup. Ini seperti salam pembuka, diakhiri dengan tanda baca koma, diawali dengan huruf kapital. Contoh salam penutup seperti hormat kami, begitu. Lalu ada pengirim surat. Dalam pengirim surat ini terdiri dari tanda tangan, nama, dan juga jabatan. Dalam penulisan nama ataupun jabatan ini tidak perlu digarisbawahi ataupun diberi tanda hubung ataupun tanda baca apapun. Lalu tembusan. Tembusan ini itu sifatnya tidak wajib, karena tembusan ini diperlukan apabila memang ada beberapa pihak yang ingin atau yang memerlukan salinan dari surat yang dikeluarkan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis surat dinas. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan cukup 5 saja. Ya, untuk yang pertama yaitu surat kuasa. Surat kuasa sendiri itu merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak ataupun instansi yang berwenang untuk memberikan kewenangan kepada penerima surat untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan atas izin dari si pemberi kuasa. Bisa dilihat di sini surat kuasanya diberikan kepada Bambang. Untuk apa? Untuk mewakili perusahaan dalam hal penandatanganan dokumen rahasia. Ini yang memberikan kuasa siapa? Ali Kusuma Batman. Lalu untuk selanjutnya yaitu surat permohonan. Ini contohnya, bukan contohnya sih, ini berisi permohonan atau permintaan sesuatu kepada pihak lain. Bisa dilihat di sini. Ini contohnya permohonan kerjasama. Untuk selanjutnya yaitu surat tugas. Surat tugas sendiri itu surat resmi yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini contohnya dari SMA Negeri 1 Serigala ini menugaskan kepada Alif Melinda untuk apa? Untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan mutu guru pelajaran pendidikan biologi. Untuk yang keempat yaitu ada surat keterangan. Surat keterangan itu surat keterangan resmi tentang status ataupun kondisi seseorang ataupun barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kebetulan di sini contohnya tentang seseorang, yaitu ini SMA Negeri 1 Lubuk ini menerangkan bahwa Desi ini seorang mahasiswa dari UIN Suska ini telah melaksanakan kunjungan studi di SMA Negeri 1 Lubuk. Untuk yang terakhir yaitu ada surat pemberitahuan. Ini itu surat yang berisikan pengumuman ataupun sosialisasi informasi yang baru dan yang perlu diketahui oleh beberapa pihak. Ini contohnya surat pemberitahuan kepada orang tua atau wali siswa kelas 10 untuk menghadiri rapat di aula pada hari Sabtu 29 Juni 2019. Ya,
sudah Ibu jelaskan mengenai surat dinas. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan. Ibu, mau bertanya. Ya, silakan. Di situ kan ada surat kuasa. Ya. Ciri-ciri serta hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat kuasa itu, Bu? Ya, terima kasih ya, Elis, pertanyaannya. Ciri-ciri dan juga hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat kuasa ini? Nah, untuk memperhatikannya ada beberapa hal. Yang pertama, maaf. Surat kuasa ini dibuat ataupun ditulis oleh organisasi ataupun perusahaan atau instansi yang biasanya diwakili oleh pimpinan masing-masing sebagai pernyataan untuk memberikan wewenang kepada pihak lain. Lalu ada data penerima kuasa ini menggambarkan atau menerangkan kedudukan dan juga identitas dari pribadinya. Kalau dari data pemberi kuasa yang Bapak Ali itu menggambarkan posisinya di dalam instansi tersebut, bisa dilihat itu jabatan atau posisinya direktur. Lalu penulisan surat kuasa ini juga menyertakan kepala atau kausurat, itu PT Batman Indonesia, alamatnya Jalan Pintu Mas dan seterusnya, dan nomor teleponnya juga, dan juga alamat emailnya. Lalu penulisan surat kuasa ini juga memerlukan tanda tangan sebagai keabsahan surat dinas tersebut. Lalu yang terakhir yaitu surat kuasa lebih baik tidak dibuat ataupun ditulis menggunakan tulisan tangan kecuali dalam keadaan yang mendesak. Begitu, bisa dipahami? Ya. Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin yang lain ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sebagai tambahan nilai, Ibu kasih tugas ya. Ya, ini tugasnya untuk pertemuan berikutnya. Setelah kalian mengetahui apa itu pengertian dari surat dinas, lalu fungsinya apa, dan beberapa jenis-jenis surat dinas, nanti kalian pilih salah satu dari kelima surat dinas yang sudah dijelaskan tadi, lalu kalian buat sendiri, bukan ambil dari Google. Lalu kalau sudah kalian buat, kalian pelajari bagian-bagian apa saja, karena nanti akan maju satu persatu untuk mempresentasikan surat dinas apa yang dipilih, lalu menjelaskan mengenai bagian-bagiannya apa saja. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Untuk tema pembuatan suratnya bebas ya, Bu? Bebas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, mungkin sudah paham semua, dan karena waktu Ibu juga tidak banyak, karena setelah ini ada kelas lagi. Sebelum Ibu menutup, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu surat dinas merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang dimana dibuat untuk keperluan kedinasan. Dan surat dinas ini dikeluarkan oleh sebuah instansi ataupun lembaga. Nah, instansi ini bisa negeri maupun swasta juga. Lalu fungsi surat dinas itu tadi ada 4, sebagai pedoman kerja, sebagai bukti perkembangan, alat bukti autentik, dan juga sebagai alat pengingat. Lalu beberapa jenis surat dinas tadi ada surat kuasa, surat tugas, surat permohonan, surat keterangan, dan juga surat pemberitahuan. Itu jaga kesehatan semua ya, karena di pandemi ini sering kali cepat kena sakit. Jangan lupa belajar juga pada pertemuan berikutnya setelah kalian mempresentasikan tugas kalian juga akan membahas mengenai surat niaga. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin Terima lah. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.